Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semuanya semoga dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memahami cinta Rasul. Nah, itu adalah tema besar kita pada pertemuan kali ini. Jadi nanti kita akan mengetahui apa sih itu cinta kepada Rasul. Jadi bagaimana bentuk cinta kepada Rasul, hakikat mencintai Rasul itu seperti apa? Itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Selain itu kita juga akan mengetahui dalil atau dasar di dalam Al-Quran yang menjelaskan kenapa sih kita harus cinta kepada Rasul. Dan selain itu pula kita akan mengetahui bentuk atau contoh-contoh kapan sih kita itu benar-benar cinta kepada Rasul. Itu akan kita bahas di sini, bentuk-bentuk bagaimana kita bisa cinta kepada Rasul. Dan yang terakhir kita akan mendapatkan manfaat apa yang akan kita terima ketika kita cinta kepada Rasul. Kalau kita cinta kepada sesama manusia kan sepertinya udah gampang banget ya. Tapi bagaimana menunjukkan kita bisa cinta kepada Rasul? Bagaimana caranya? Karena pembahasan tema kita kali ini adalah memahami cinta Rasul. Jadi yang pertama harus kita pahami adalah mengenal definisi dari cinta itu sendiri ya. Jadi apa sih itu cinta? Ada yang sudah tahu di sini apa itu cinta? Nah, biasanya pembahasan tentang cinta itu kan membuat hati berbunga-bunga. Tapi bunga-bunga yang kita rasakan biasanya kan dengan sesama manusia, dengan orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, guru kepada muridnya. Nah, itu mungkin bisa lebih mudah untuk digambarkan atau bahkan kepada pasangan mungkin ya. Tapi kalau kita membahas tentang Rasul Allah, itu bagaimana ya bentuk cintanya? Yang mana Rasul sendiri kan kalau dilihat sekarang siapa Rasul kan sudah tidak ada gitu. Jadi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan cinta kepada Rasul itu kan memang butuh pengkajian yang lebih dalam. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah apa itu cinta, definisi cinta. Jadi kalau mengutip dari pendapatnya Imam Ghazali, apa itu cinta? Cinta adalah penglihatan batin yang menimbulkan kenikmatan hati, sehingga memunculkan nilai kemuliaan, nilai kesempurnaan. Jadi ada sesuatu yang besar di dalam hati kita. Jadi poinnya adalah batin dan hati. Memang yang melihat di sini adalah hati, bukan mata sebagaimana kita dengan sesama makhluk biasanya. Dan di sini cinta itu butuh pembuktian. Jadi di sini cinta kepada Rasul itu butuh pembuktian. Keinginan yang amat besar, keinginan dari dalam batin atau hati kita yang diwujudkan dengan ucapan kita dan perbuatan kita yang menunjukkan bahwa semua itu untuk Rasulullah, begitu. Setelah kita memahami apa itu cinta, maka selanjutnya kita harus tahu dalil atau dasar di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk cinta kepada Rasul. Itu ada dalam surat Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalil itu menjelaskan bahwasanya siapa yang cinta akan Allah maka disuruh untuk ikut kepada Nabi atau fattabi'uni, ikutilah aku. Selanjutnya kita harus tahu bentuk atau contoh cinta kepada Rasul apa saja. Yang pertama, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua, menghormati keturunannya dan membela Rasulullah. Dan yang ketiga, sering bersolawat, mengingat nama-namanya, dan juga pastinya mengenal nama-nama Rasulullah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru qatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Dan yang selanjutnya adalah manfaat yang akan kita peroleh ketika kita mencintai Rasul adalah tentunya kita akan masuk dalam golongan kelompoknya Rasulullah, mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, dan tujuan akhirnya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Bagaimana? Semakin paham kan? Jangan lupa diterapkan dalam pribadi kalian ya. Terima kasih. Ilal liqa, ma'assalamah, ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.